Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-46 dengan subtema arti sebutir nasi. Tema ini saya angkat mengingat bahwa salah satu bahan pokok nasional kita adalah padi, kemudian diproses menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Tanaman padi telah tumbuh dan berkembang seiring dengan peradaban umat manusia. Padi dalam bahasa Latin disebut Oryza sativa. Diduga berasal dari Cina dan India. Kemudian masuk ke Indonesia yang dibawa oleh nenek moyang kita dan tumbuh berkembang sangat cepat dan menyebar di seluruh tanah air. Padi termasuk dalam suku padi-padian dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok Japonica dan Indica. Berdasarkan jejak arkeologi, padi kelompok Japonica pertama kali dikembangkan di lembah Yangtze, Cina, bagian selatan, sekitar 9.000 tahun yang lalu. Sedangkan padi kelompok Indica mulai dibudidayakan di lembah Sungai Gangga sekitar 5.000 tahun yang lalu di India. Jika ditelusuri perkembangan konsumsi beras dunia saat ini menunjukkan bahwa peringkat pertama adalah Cina, ya, sebesar sekitar 142 juta ton, dan ini merupakan sekitar 30% beras dunia dikonsumsi oleh penduduk negara Cina. Peringkat kedua adalah India dengan konsumsi beras per tahun sekitar 97 juta ton, dan yang ketiga adalah kita, Indonesia, dengan konsumsi per tahun sekitar 37 juta ton per tahun. Di samping ketiga negara ini, kita temukan beberapa negara lain yang menggunakan beras sebagai bahan pokok. Antara lain kita lihat misalnya di Vietnam, Filipina, Thailand, Burma, Jepang, dan Brasilia. Kalau kita lihat tren daripada konsumsi beras ini menunjukkan ada peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras sebagai bahan pokok. Kita masih tergolong konsumsi beras yang tinggi, masih di atas 100 kg per kapita per tahun. Sementara ada beberapa negara sudah di bawah, bahkan sudah ada yang mencapai 80 kg per kapita per tahun. Ini tentu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi ketergantungan kepada beras. Kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa sebagai sumber bahan pangan non-beras. Non-beras di seluruh Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan subur. Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi bangsa Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan ekstensifikasi, melakukan perluasan areal penanaman tanaman pangan, khususnya beras atau padi. Kemudian mengadakan intensifikasi untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Produksi padi kita per hektar rata-rata masih sekitar 5 ton gabah, dan ini sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk meningkatkan apabila dilakukan secara intensif, baik pemeliharaan, pemupukan, dan sebagainya. Kemudian juga kualitasnya, kualitas daripada produksi ini bisa terus ditingkatkan, mengurangi loss, kehilangan. Ini juga salah satu faktor yang sangat penting, dan kita termasuk yang masih tinggi loss-nya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Untuk apa? Tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. Ya, artinya kita jangan sampai mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap bahan pangan impor. Untuk memperkokoh ketahanan pangan, antara lain kita lihat upaya dari petani itu sudah sungguh-sungguh. Mereka sudah melakukan upaya yang luar biasa untuk meningkatkan produksi, untuk meningkatkan kualitas. Tapi tentu masih bisa dilakukan apabila dilaksanakan pembinaan yang lebih intensif, ya, dengan menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan ramah sosial. Produksi pangan non-beras seperti jagung, ubi kayu, sagu, sayuran, buah-buahan, ikan, dan ternak dapat dikembangkan di Indonesia secara meningkat. Ya, dapat kita tingkatkan dengan lebih cepat sesungguhnya karena potensi alam kita sangat mendukung. Menurut Profesor Dr. Insinyur Bintoro dari IPB menunjukkan bahwa salah satu bahan pokok ya pangan kita non beras yang sangat potensial di Indonesia adalah sagu, pohon sagu. Ya, pohon sagu ini tumbuh dengan baik di Indonesia, terutama di kawasan Papua, ya daerah Papua, baik Papua Barat maupun Papua. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, tanaman sagu dunia itu hampir 85% ada di Indonesia, luar biasa, ya, luar biasa. Kemudian tanaman sagu ini mempunyai keunggulan, ya, mengandung karbohidrat yang tinggi dengan kandungan pati kering 200 sampai 400 kg per pohon. Dan jika dilakukan pemanenan dalam 1 hektar, bisa menghasilkan 20 sampai 40 ton pati per hektar per tahun. Luar biasa. Ya. Dan sagu ini dapat dimanfaatkan sebagai beras analog, ya, industri makanan, ya, dan juga bahan baku industri lainnya yang sangat diperlukan oleh bangsa kita. Pemanfaatan sagu berupa bubur kayu dari pohon itu berupa ampas itu masih bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk bahan industri kertas dan bahan bakar, termasuk juga untuk pupuk, biogas, dan industri makanan ternak. Jadi pohon sagu ini sangat bermanfaat, ya, multifungsi, ya, sebagai bahan pangan dan juga sebagai bahan industri, agroindustri, ya. Untuk mengurangi ketergantungan kita kepada bahan pokok beras ini, dapat kita kembangkan diversifikasi pangan. Kita sudah mempunyai program, ya, pemerintah sudah mengembangkan program ini yang kita kenal dengan 4 Sehat 5 Sempurna. Kita mengharapkan adanya satu keseimbangan antara pangan beras dan non beras untuk meningkatkan kesehatan, ya, untuk meningkatkan gizi yang berimbang, dan sekaligus juga untuk mengurangi ketergantungan kepada beras. Sebagai contoh, kita bisa lihat ada perubahan pola pangan kita di masyarakat yang sangat cepat, yaitu mengkonsumsi mie. Hampir seluruh lapisan masyarakat mulai dari desa ke kota itu sudah makan mie. Namun masalahnya di sini adalah bahan baku mie ini adalah gandum, tepung terigu yang diimpor, terutama dari Australia. Kalau ini meningkat terus, tentu akan terjadi peningkatan impor terhadap bahan terigu ini yang diolah dari gandum. Sementara negara kita banyak menghasilkan bahan-bahan non-beras, ya, yang bisa digunakan sebagai mie, ya, mie misalnya dari sagu, ya, bisa, kemudian dari jagung, tapioka, ya, ubi kayu, dan banyak lagi. Dan teknologinya sudah ada. Oleh karena itu saatnya sekarang dikembangkan mie, ya, tetapi bahan bakunya produksi petani sendiri, produksi dalam negeri. Kalau kita perhatikan dari data yang ada, sekarang ini kita mengimpor, ya, gandum, ya, sekitar 11 juta ton. Tidak sedikit.
Kalau ini misalnya terganggu, impor ini tidak masuk ya ke Indonesia, maka tentu akan terjadi goncangan pangan ini ya. Karena kita sudah terlanjur banyak masyarakat kita yang sudah mengkonsumsi mie bahan gandum ini ya terbiasa ya. Nah ini masalah yang harus kita atasi ke depan. Untuk memenuhi bahan pangan non beras ini seperti buah-buahan misalnya, banyak kita temukan buah-buahan unggul di alam Indonesia. Saya pernah melihat di daerah Sumatera itu ada tanaman hutan di sana, misalnya manggis, ya, durian, sudah tersebar secara alami dengan kualitas unggul. Ya. Jadi tanaman ini tumbuh dengan seleksi alami oleh hewan. Ya. Hewan itu pada umumnya memilih buah yang berkualitas, kemudian bijinya ya dikeluarkan atau ditanam secara tidak langsung di berbagai tempat ya di lingkungannya. Nah, sekarang hewan-hewan ini sudah semakin langka, maka penyebaran dari buah-buah unggul tadi itu sudah semakin sulit. Nah, ditambah lagi ada perluasan areal pemukiman untuk hutan-hutan yang selama ini tumbuh buah-buah unggul itu. Kalau ini dibiarkan, ini bisa punah. Oleh karena itu perlu juga ini para ahli termasuk pemerintah untuk membudayakan ini segera bibit-bibit unggul alam ini, sehingga kita tidak kehilangan bibit unggul yang sudah ada yang disebar secara alami ya oleh hewan-hewan masa lalu. Demikian juga bahan pangan ikan. Kita mempunyai luas laut yang luar biasa, 70% ya, dan penuh dengan ikan. Tetapi kita tidak makan ikan yang berkualitas. Yang berkualitas itu justru diekspor. Yang tinggal sama kita adalah ikan asin yang tidak lagi bergizi. Ya. Enak memang, tapi tidak bergizi. Sementara ikan yang berkualitas, yang segar, kita ekspor. Artinya apa? Yang menikmati adalah bangsa lain. Nah ini harus kita rubah ini. Kita harus duluan menikmati hasil produksi yang unggul yang ada di dalam negeri ini. Seperti negara-negara lain juga seperti itu, ya. Termasuk hasil industri dia utamakan untuk bangsanya yang berkualitas. Kalau di kita agak terbalik ya. Ini ada perlu kualitas ekspor. Artinya berkualitas dan harga mahal lah. Terus yang kualitas dalam negeri itu kualitas rendah dan murah. Kedua bagian kita. Nah ini harus dirubah. Ini harus ada suatu perubahan sikap perilaku terhadap produksi bangsa sendiri, ya, termasuk juga masalah pangan ini. Kalau kita kembali kepada masalah beras, ya, kita melihat ya di samping petani itu sudah berusaha untuk memproduksi, ada proses hilirnya yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama adalah pedagang, yang kedua adalah konsumen. Nah, di dalam proses pasca panen, setelah panen oleh petani, kemudian berlangsung proses berikutnya, yaitu pengolahan hasil, ya, processing, kemudian pemasaran, dan akhirnya nanti tiba di konsumen untuk dimasak menjadi nasi. Ini adalah satu proses yang panjang. Dan pedagang ataupun konsumen bisa ikut serta dalam meningkatkan ketahanan pangan ini sesuai dengan perannya ya. Misalnya pedagang. Kalau pedagang ini menyadari bahwa pangan ini adalah salah satu hal yang sangat sensitif dalam membangun stabilitas ekonomi, dalam membangun kecukupan pangan, tentunya tidaklah melakukan spekulasi, mengganggu harga, atau melakukan penyimpanan yang berlebihan sehingga mengharapkan nanti suatu saat kalau sudah langka di pasar dia jual dengan mahal. Kita harapkan bahwa pedagang-pedagang ini juga ikut serta ya dalam membangun ketahanan pangan nasional kita. Di samping itu juga kalau kita perhatikan sejak panen sebetulnya ya, masih di sawah ya dipanen sampai kepada konsumen itu juga banyak kehilangan. Ya. Butir-butir gabah, butir-butir beras berceceran sia-sia. Ini cukup tinggi. Ya.
Belum lagi nanti masuk ke rumah ya, melalui pasar, warung sampai ke rumah dimasak. Itu juga terjadi kehilangan, loss. Sampai siap saji dalam bentuk nasi. Cukup besar ya kehilangan padi ya, mulai dari bentuk gabah sampai beras sampai nasi. Dengan perjalanan yang sangat panjang itu, kehilangannya itu bisa mencapai di atas 20%. Sangat besar. Nah, sebagai konsumen, apa yang bisa kita lakukan? Tentu yang pertama adalah memprioritaskan ya produk dalam negeri, hasil petani bangsa sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga jangan sampai ada yang tercecer sia-sia. Ya, walaupun sebutir nasi. Sebutir nasi itu mempunyai arti yang sangat besar. Kenapa? Karena sepiring nasi, sebakul nasi berasal dari sebutir nasi. Dan sebutir nasi ini melalui satu proses yang panjang, tadi sudah jelaskan, mulai dari sawah, dari ladang sampai ke meja makan, membuahkan suatu energi, biaya, kesabaran. Maka sangatlah tidak bijaksana kalau sampai di meja makan untuk kita santap ya, sebagai makanan pagi, siang, sore tercecer sia-sia. Saya pernah melihat di nasi itu berceceran, apalagi di pesta-pesta. Kita lihat bukan hanya sepiring dua piring, tapi berbakul-bakul itu. Bukan hanya berasnya, tetapi juga sayur, ikan, daging itu terbuang sia-sia. Nah, berkaitan dengan upaya kita meningkatkan kemandirian pangan, ya, kedaulatan pangan, ketahanan pangan, maka saya menyampaikan beberapa hal ya sebagai kesimpulan. Tentu yang pertama adalah produsen, ya, petani. Kita harus dorong, kita harus bina agar bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Kemudian yang kedua adalah para pedagang. Ini kita himbau, kita harapkan supaya menjaga ini produksi nasional kita ini, ya, bangsa kita, bangsa sendiri ini dari petani ini, untuk tidak tercecer, untuk tidak rusak di perjalanan. Bukan hanya beras, sayuran, ya, kemudian ikan, ya, dan sebagainya. Kita lihat banyak terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai konsumen. Ya. Konsumen kita awali dengan tidak membiarkan sebutir nasi pun terbuang sia-sia. Dengan tidak membuang sebutir nasi pun dengan sia-sia, itu adalah suatu sikap awal bela negara yang sangat penting untuk dikembangkan sebagai karakter kita untuk ikut serta dalam membangun ketahanan pangan, membangun kemandirian pangan, membangun kedaulatan pangan secara nasional. Kita mulai dari sebutir nasi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.